Shalom, perkenalkan saya Roni Willem. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari di Mamuju, Sulawesi Barat. Saya berdoa kita semua dimanapun saudara yang sedang menyaksikan siaran ini selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kita senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tema renungan kita, kasih yang tak berujung. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran tentang kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab mencatat, Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya. Dia berikan putranya bagi kita, supaya kita punya pengharapan akan keselamatan, akan hidup yang kekal. Pertanyaannya, seberapa besar Tuhan Allah mengasihi kita? Dan bagaimana kasih Allah itu dimanifestasikan, dinyatakan dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Roma 5 ayat 5-6. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudaraku, kalau kita perhatikan baik-baik, Alkitab sangat berhati-hati dalam hal Allah menyatakan kasih-Nya. Makanya Rasul Paulus langsung berbicara kepada kita mengenai salib Kristus. Di ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi saudara, bagi saya. Kristus telah mati untuk saya saat saya masih berdosa, saat saya jatuh ke dalam hawa nafsu duniawi, prostitusi, narkoba, mabuk-mabukan, terlibat di dalam perjudian. Tuhan lebih dahulu mengasihi hidup saya. Kita dikasihi Allah, kita diterima, bahkan saat kita sebenarnya tidak layak untuk semuanya itu. Yesaya mencatat, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Bahkan kita mengira ia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Supaya lewat salib Kristus, relasi manusia dengan Tuhan kembali dipulihkan. Salib Kristus telah mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Dari seorang hamba menjadi anak. Bukan anak yang biasa, tetapi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan kepada setiap kita. Bahkan saat Yesus akan naik ke surga, Yesus menjanjikan seorang penolong bagi kita. Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan Roh Kudus bagi kita yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Hari ini kita mau belajar dua hal bagaimana Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, kasih Tuhan kepada kita tidak bersyarat. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Namun dalam banyak hal, kita masih sering punya mentalitas hamba. Saudaraku, hamba berbicara soal upah. Banyaknya pekerjaan yang kita lakukan akan menentukan banyaknya upah yang kita terima. Banyak dari kita tenggelam dalam mentalitas hamba ini. Semakin saya rajin berdoa, semakin Tuhan akan memberkati hidup saya. Bahkan kita berpikir bahwa keselamatan bergantung pada rajinnya kita ke gereja, berbuat baik, terlibat dalam pelayanan atau upaya-upaya kita yang lain. Saya mau katakan bukan, saudaraku. Keselamatan adalah privilege saudara, dan itu murni pemberian Tuhan. Bukan karena hasil usaha atau perbuatan baik kita. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Tetapi keselamatan berbicara soal karya Kristus. Berbicara soal apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Tuhan Allah
begitu mengasihi saudara, mengasihi saya tanpa syarat. Bagaimana dengan kasih kita kepada sesama kita, kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi hidup kita? Yang kedua, Tuhan mengasihi tanpa menghakimi. Tuhan tahu bahwa hanya dalam kasihlah pertobatan sejati dapat terjadi. Saudara ingat wanita yang kedapatan bersinar? Begitu banyak orang yang mau menghukum dan menghakimi dia. Tetapi Yesus dengan begitu indah mendemonstrasikan kasih Bapanya kepada kita. Siapa yang tidak berdosa, silakan ia yang pertama melempar wanita itu dengan batu. Kita tahu satu persatu mereka menjatuhkan batu-batu di tangan mereka dan mereka meninggalkan perempuan tersebut. Karena mereka tahu bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Satu-satunya orang yang berhak menghukum wanita tersebut hanya Yesus, saudaraku. Tetapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lewat kasih-Nya, Tuhan mau kita fall in love. Tuhan mau kita jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cintalah tuh kepada Tuhan setiap hari, saudara. Sampai saudara menyadari, sampai saudara memahami dengan benar siapa saudara, posisi saudara di dalam Kristus Yesus. Kepercayaan yang benar akan membawa kita pada perbuatan yang benar. Dengan jatuh cinta kepada Tuhan, kita akan sampai pada kesadaran bahwa relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada semua kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Amin. Kasih tidak berujung berbicara dua hal kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Bapa yang memberikan putranya supaya saudara hari ini punya pengharapan akan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang kedua, bicara soal Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, yang akan senantiasa menyertai dan menolong kita sampai selama-lamanya. Mari kita sadari kasih Allah bagi hidup kita, dan kita boleh hadir untuk mengasihi sesama tanpa menghakimi, tanpa syarat. Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memampukan kita. Tuhan memberkati.